Jumpa lagi di Kobelman. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mengganti baterai dari Razer Nari Ultimate saya ini. Jadi masalah dari headphone ini adalah tiap kali saya menggunakan fitur haptik plus RGB, ini umurnya nggak lama, pokoknya busuk banget. Jadi langsung aja kita ganti baterainya. Oke, sebelum kita mulai perbaikan, kalian perlu menyediakan gunting, obeng kembang atau obeng Philips, timah dan solder, baterainya. Ini ada kabel buat tambahan ya, ntar itu buat baterainya. Lalu electric tape. Terus ada nih opsional, kalian butuh namanya tang potong dan double tape. Untuk membuka headphone, pertama-tama kita buka duluan ear cup-nya yang sebelah kanan. Ya, hati-hati jangan salah. Kalau yang kiri kan ada mic-nya nih, di bawah sini nih ada mic. Nah, kita buka yang kanan. Cara bukanya kalian tinggal ini aja, kope pelan-pelan, takut sobek. Ini kan saya udah jelek ya, jadi gitu. Nanti di dalamnya kalian bakal lihat ada 4 lubang itu. Nah, ini isinya dibuka pakai obeng kembang. Nah, obeng kembang tuh seperti ini ya. Ini obeng Philips. Nah, ulirnya itu berbentuk plus, jadi jangan salah ya. Oke, sekarang semua skrup sudah terbuka. Ini saya ada catatan, hati-hati ketika membuka sini karena di dalamnya ini ada kabel. Nah, lihat ini. Nah, ya, kabelnya ini cukup pendek. Kalau misalkan kalian tarik ini bisa putus. Jadi hati-hati aja ya. Nah, karena ini sudah terbuka gini, langkah selanjutnya adalah kalian harus melepas skrup yang ada di situ tuh. Nah, lihat kan? Itu yang di atas roda, kalian harus buka itu. Nah, sekarang bautnya sudah terlepas. Sekarang kalian hanya perlu untuk mendorong rodanya saya agar dia keluar dari tempatnya. Kalau sudah tercabut seperti ini, selanjutnya kalian hanya perlu mencabut soketnya ini ya, dengan jari saja. Nah, selanjutnya kita perlu melepaskan housing dari baterai ini. Nah, tuh ada baut sini, ada dua. Ada dua baut situ sama di sini. Kalian buka aja itu ya. Dan seperti inilah penampakan dari baterainya. Ya. Nah, ini kalau kalian mau tahu ini baterainya jenis apa, di sini ada tulisannya. Nama modelnya adalah PL503450. Jadi tujuan kita mencopot baterai ini adalah untuk mengambil soket yang ada di baterai ini dan juga chipnya atau BMS yang ada di dalam ini. Nah, BMS itu adalah ibaratnya otak dari si baterainya ini. Fungsinya ya untuk ngatur-ngatur temperatur lah, untuk keamanan lah, segala macam. Pokoknya seperti itulah, ada di dalamnya itu di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita buka housingnya ini. Lalu kita lepas, saya nggak tahu nih namanya apa, pokoknya yang sampai samping ini. Karena menurut saya baterai bawaan dari headphone-nya sangat kecil, maka akan saya ganti dengan baterai yang lebih besar. Datanya sendiri, ukurannya 1200 mAh. Ya, makanya saya mau ganti ke yang lebih besar. Nah, seperti ini ya. Ini dua baterai dikaitkan. Ini saya pakai baterai 18650. Dia sama-sama pakai 3,7 volt dan kapasitasnya 6000 mAh. Ini besar banget. Ya, untuk tambahan ini kalau kalian mau beli baterai, yang penting kalian perhatikan itu voltasenya sama apa enggak. Soalnya nggak bisa beda-beda kan kalau voltasenya. Takutnya overload atau enggak kurang load gitu. Dan kedua, kalian bisa aja pakai baterai selain 18650. Cuma memang baterai yang ukurannya 18650 ini ukurannya paling pas dah. Saya mau pakai yang 21700 takut kegedean. Jadi
ya udah 18650 ini udah paling aman sih. Alasan kenapa ini baterai ukuran besar sekali karena ini dua baterai yang dikaitkan. Ya, bisa dilihat sendiri. Ini 3000, sebelahnya 3000 dan tengah-tengahnya ini BMS. Jadi niat saya nanti ini yang BMS dari bawaan baterai yang saya beli, saya ganti ke bawaan yang ada soketnya ini, ya, yang nyangkut sama baterainya. Jadi nanti ada di sini nih. Nah, gitu niat saya. Karena kepala soket dari yang saya beli ini nggak muat banget, jauh banget ukurannya. Jadi ayo kita merakit baterainya, tapi ini saya bersihin dulu biar rapi. Untuk bisa mengakses bagian BMS-nya, kita perlu mengcopy seal-nya ini dulu. Dan seperti inilah penampakan dari BMS bawaan baterainya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada B, ada P, ada plus, minus. B itu kutub untuk si baterainya dan P itu kutub untuk si BMS-nya. Plus minus kalian tahu ya. Plus itu ya udah kutub positif, minus itu kutub negatif. Untuk bisa melepas BMS dari baterainya, kalian hanya perlu mengangkat ini vertikal BMS-nya dari baterainya. Kalian akan lihat di situ ada plat besi, dua plat besi di situ. Itu nanti kita potong dengan gunting. Kalau bisa guntingnya tuh sedekat mungkin dengan BMS-nya, jangan dekat ke baterainya. Kemudian ini kan baterai aktif ya, jadi hati-hati awas kesetrum. Nah, sebelum kita potong, kita lepas dulu ini seal tab-nya dari BMS. Nah, kemudian kita potong platnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu juga di BMS-nya bakal terpotong seperti ini. Nah, untuk baterai yang akan kita pasang ini, di sini yang paling kiri ini itu positif, kanan itu negatif. Nah, lalu kita potong paling ujung dari BMS-nya ini. Oke, jadi nanti BMS-nya akan dipasang seperti ini ya. Ya, jadi ini kutub positif akan disambungkan ke kutub positif dan negatif ke negatif juga sama. Selanjutnya, ayo kita solder baterainya. Ya, tadi di awal video saya bilang kita butuh double tap, tapi opsional karena double tap itu membantu kita untuk megangin BMS ini di tempatnya ini. Kemudian kita siapkan kabel tambahan ini yang untuk disambungkan dari BMS ke baterainya. Ini kabel saya pakai sekecil ini ya, yaitu kalau dibandingin sama sekrup ya kurang lebih segitulah, lebih kecil dari sekrup. Nanti ketika proses penyolderan kalian hati-hati karena bakal menghasilkan area elektromagnetik seperti ini. Nah, kan? Jadi ya harus hati-hati. Sebagai gantinya, mungkin kalian bisa mulai dari pasang kabelnya dulu. Ya, jadi nanti ke BMS-nya di akhir aja. Nah, kira-kira gini ya, kalau disambung kabelnya dulu. Selanjutnya kita pasang BMS-nya.
Ya, kalau kalian berhasil kira-kira akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, agar ini terlihat rapi, kita balut dengan electric tape. Dan beginilah hasilnya. Nah, setelah itu kita pasang ke headphone-nya lagi. Sebelum kita pasang kembali ini casingnya, kita harus tahu dulu ini baterainya apakah benar-benar terhubung atau enggak. Nah, seperti itu nyala ya, artinya rangkaian kita bisa dan udah siap dipasang. Ya, jadi nanti ketika kita merakit kembali ini headphone, kita akan menemukan sebuah masalah, yaitu baterainya ini nggak muat ternyata. Padahal saya sudah coba berbagai macam posisi, mau ke atas, ke bawah, samping, diputar kanan kiri, semuanya nihil. Jadi setelah saya coba segala posisi, kita nggak muat buat baterai yang double kayak gini. Kalau mau double paling ya ini nih, bukan ini harus digunting ya, bukan ini nih ya, nggak apa-apa sih. Mungkin kedepannya juga kalian bakal ganti kayak gini juga kan, dia mau nggak mau harus digunting dari sono. Maka dari itu kita butuh tang potong ya. Di bagian sini memang awal-awal akan terasa susah ya motong karena ini awalnya keras, tapi ketika udah penyok dikit ini udah gampang dikopek. Dan seperti inilah hasilnya, kalian bisa lihat ini before dan afternya ya. Pokoknya buatlah serapi mungkin agar ini baterai muat ke dalam sana. Dan juga ternyata kalian hanya perlu memotong satu tempat sekrup saja, nggak perlu dua-duanya. Ternyata kalian cuma perlu cabut itu satu aja ya, karena itu lihat aja muat, jadi tinggal pasang lagi. Sekarang kita pasang kembali headphone-nya. Sebenarnya saya nggak perlu ngejelasin ya, karena tadi di awal udah ngelakuin, jadi tinggal pasang-pasang aja. Tapi sebelum dipasang balik, coba dicek dulu ini baterainya nyala atau enggak. Nah, nyala ya. Berarti udah, sekarang waktunya dibaut-bautin lagi headphone-nya. Nah, sekarang kita cek untuk terakhir kalinya apakah masih nyala. Nah, ternyata masih nyala ya. Dan udah saya ucapkan selamat, sekarang headphone kalian sudah normal. Kayak top. Makasih udah nonton sampai akhir ini. Sekarang kalian tinggal pasang earpadnya saja. Kemudian saya cek di sini juga apakah terdetek, dan ternyata terdetek. Semua fitur udah saya coba, dari getar, dari lightning, semua nggak ada error, nggak ada cacat. Dan ini saya coba charge juga untuk mengetahui apakah indikatornya jalan. Dan ternyata kalau saya colok, ini indikatornya ngebaca ya, itu ngecharge, lampunya nyala.
Kemudian juga saya coba, walaupun nggak baik ya, ini saya tinggal tidur untuk ngecharge, indikatornya juga ngebaca ternyata. Ini artinya full baterainya, warnanya hijau. Jadi sekian aja video kali ini. Kalau misalkan ditanya apakah headphone-nya jadi lebih berat, jawabannya enggak. Headphone-nya biasa aja sama kayak dulu. Kemudian ini saya pakai udah dari tanggal 25, sekarang udah tanggal 28. Itu saya belum ngecharge, baterainya masih sekitar 80 ya. Nggak tahu juga soalnya di itunya nggak ada indikatornya. Jadi gacor juga. Ini saya nyalain loh fiturnya, nggak pernah saya matiin. Walaupun memang LED-nya nggak pernah saya nyalain karena nyala pun percuma, nggak kelihatan di mata. Jadi udah, saya ucapkan terima kasih udah nonton. Kalau ada yang mau ditanya, tulis aja di kolom komentar. Saya Kobelman di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.